Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai pengujian perangkat lunak, yaitu pengujian tolak ukur dan juga pengujian daya tahan. Nah, di sini anggota kelompok kami ada Bilkis dengan 3 digit NIM terakhir 076, lalu ada Fareza dengan 3 digit NIM terakhir 084, lalu ada saya Veniterti dengan 3 digit NIM terakhir 087, ada Idewa Gede dengan 3 digit NIM 088, dan Syahrian Rizky dengan 3 digit NIM terakhir 096. Next. Nah, kita akan membahas mengenai pengujian tolak ukur terlebih dahulu. Next. Nah, apa sih pengujian tolak ukur itu? Nah, pengujian tolak ukur itu adalah proses mengukur hasil kinerja yang dapat diulang untuk dijadikan acuan dalam membandingkan produk atau layanan, termasuk versi perangkat lunak yang berbeda. Nah, pengujian ini harus memiliki patokan yang konsisten dan juga terukur, seperti waktu respon sistem atau waktu yang dihabiskan pengguna di halaman web. Nah, meski sering dikaitkan dengan perangkat lunak, pengujian benchmark atau pengujian tolak ukur ini juga penting dalam pengujian perangkat keras dan dunia bisnis. Dalam konteks aplikasi web, pengujian benchmark bisa mencakup yang pertama ada kompatibilitas browser, yang kedua ada tautan rusak, yang ketiga kepatuhan HTML, yang keempat ada waktu muat halaman, lalu ada aksesibilitas, dan yang terakhir popularitas tautan. Next. Selanjutnya, mengapa pengujian tolak ukur itu penting? Di tingkat bisnis, pengujian benchmark atau tolak ukur dapat membantu dalam menentukan seberapa baik kinerja aplikasi berbasis web dibandingkan dengan pesaing. Bagaimana berbagai jenis pelanggan merasakan waktu respon dan ketersediaan situs, dan memastikan bahwa situs web mematuhi standar dan praktik terbaik. Hal ini memungkinkan untuk mengevaluasi penyedia layanan pihak ketiga sebelum membuat keputusan kontrak, dan memungkinkan untuk mengetahui kesalahan yang harus dihindari. Next. Nah, di sini ada tujuan dari pengujian tolak ukur. Yang pertama, di situ ada untuk analisis kompetitif. Lalu selanjutnya ada pemantauan tren dan evaluasi berkala. Lalu yang ketiga ada meningkatkan performa dan produktivitas. Yang keempat ada untuk melakukan perencanaan dan juga penetapan sasaran. Yang kelima ada mengembangkan infrastruktur dan juga sistem ukuran. Yang keenam untuk memahami kelebihan dan kekurangan perusahaan. Yang ketujuh, memberikan informasi kooperatif untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan penjualan dan juga daya saing dari perusahaan atau selanjutnya adalah rencana tes tolak ukur. Yang pertama, menskalakan dan menjalankan beban kerja. Yang kedua, kumpulkan dan simpan ukuran untuk pengujian benchmark. Yang ketiga, tentukan rentang waktu yang diperlukan dan titik akhir dari proses pengujian. Yang keempat, siapkan rencana cadangan untuk mengatasi kegagalan kasus uji baru. Dan yang kelima, memutuskan kewenangan untuk menghentikan proses akhir. Next. Nah, di sini ada bagaimana kita melakukan pengujian tolak ukur. Nah, untuk melakukan pengujian tolak ukur ini kita melalui 4 tahap ya. Yang pertama itu ada tahap perencanaan yang dimana itu berisi kegiatan mengidentifikasi dan memprioritaskan standar serta persyaratan, lalu menentukan kriteria patokan yang relevan, dan merancang serta menetapkan proses pengujian benchmark. Lalu yang tahap kedua yaitu tahap analisis, yang berisi kegiatan untuk mengidentifikasi akar penyebab kesenjangan atau kesalahan untuk meningkatkan kualitas, serta untuk menetapkan tujuan dan sasaran dari proses benchmarking.
Nah, di tahap ketiga ini ada fase integrasi, yang mana di fase integrasi kita membagikan hasil benchmarking kepada pihak yang berkepentingan dan memperoleh persetujuan, serta menetapkan tujuan fungsional berdasarkan hasil dari analisis. Yang terakhir yaitu fase tindakan, yang mana kita mengembangkan rencana implementasi dan dokumentasi proses benchmarking, lalu menerapkan tindakan perbaikan yang telah dirumuskan serta memantau kemajuannya, dan menjalankan proses benchmarking secara berkelanjutan untuk perbaikan secara terus dan menerus. Nah, lalu apa aja sih komponen yang ada pada pengujian benchmarking ini? Yang pertama ada spesifikasi beban kerja. Ini difungsikan untuk menentukan jenis dan frekuensi permintaan yang akan diajukan ke sistem yang diuji. Yang kedua ada spesifikasi metrik. Nah, ini untuk menentukan unsur mana yang akan diukur, misalnya kecepatan unduh. Kemudian yang terakhir ada spesifikasi pengukuran. Kan cara mengukur elemen tertentu untuk menemukan nilai yang sesuai. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi, untuk menjalankan pengujian benchmark yang sukses, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan juga diperhatikan. Yang pertama, itu ada konsistensi dan kontrol, yaitu ukuran penting untuk melakukan pengujian benchmark. Lalu yang kedua, memahami arsitektur sistem untuk merancang kriteria pengujian dan data pengujian. Yang ketiga, periksa data statis awal dan perbarui sesuai dengan jumlah pengguna. Lalu ada periksa fungsionalitas atau riset jika diperlukan dan tentukan kecepatan transaksi per detik. Lalu, pisahkan elemen sistem menurut fungsinya. Selanjutnya, yaitu setiap sistem memiliki arsitektur dan desain yang berbeda yang perlu dipertimbangkan saat melakukan pengujian benchmark. Lalu, pastikan semua komponen perangkat lunak dalam kondisi yang berfungsi. Selanjutnya, ada sistem operasi dan driver pendukung harus bekerja secara akurat. Lalu, hapus file private dan file sementara dari sistem sebelum menjalankan benchmark. Selanjutnya, tutup semua proses dan aplikasi yang berjalan di latar belakang. Dan yang terakhir, periksa sambungan sistem operasi dan konfigurasi dunia nyata. Selanjutnya adalah kerangka pengujian tolak ukur. Tugas utamanya adalah untuk akses database, komposisi server, serialisasi JSON, dan konfigurasi. Menggunakan kerangka pengujian benchmark seperti Teach Empower. Fitur-fitur utamanya ada kerangka kerja open source untuk tugas benchmark, butuh konfigurasi lingkungan benchmarking yang tepat, terdapat dua mode utama, mode tolak ukur dan verifikasi mode, file konfigurasi unik sesuai sistem masing-masing, lalu menggunakan benchmark configuration file untuk instruksi pengujian dan metadata. Selanjutnya, mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan lain-lain. Yang terakhir, menggunakan ORM, Object Relational Mapper, untuk pengujian database dan serialisasi JSON. Nah, selanjutnya ini ada alat pengujian tolak ukur. Jadi, alat pengujiannya dibagi berdasarkan jenis perangkat dan komponen yang diuji. Yang pertama itu untuk Windows PC, itu ada Prime 95, ada Nova Bench, ada 3D Mark, lalu si software Sandra. Lalu yang untuk menguji kinerja CPU, itu ada Chambis dan Geekbench. Lalu untuk alat untuk menguji kecepatan sistem dan baterai perangkat seluler itu ada Poronix atau Linux, ada CPU User Benchmark atau uji tolak ukur CPU, dan yang ketiga ada Velamo yaitu kinerja penjelajahan web atau penulisan web. Nah, selain itu, pengujian benchmark juga dapat dilakukan pada perangkat Android. Salah satu alat paling populernya untuk ini adalah Fastmark Benchmark. Next. Kesimpulan dari benchmark testing atau pengujian tolak ukur
Dalam rekayasa perangkat lunak, pengujian tolak ukur memberikan serangkaian hasil terukur yang dapat diulang pada kinerja suatu sistem. Bermanfaat untuk melatih kondisi beban dan menentukan perilaku sistem terhadap serangan DOS. Spesifikasi beban kerja, matriks, dan spesifikasi pengukuran merupakan komponen utama pengujian benchmark. Beberapa alat dan kerangka kerja digunakan untuk melakukan pengujian benchmark dengan cepat dan efisien. Pengujian benchmark juga berguna untuk perangkat seluler. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengujian perangkat lunak yang selanjutnya, yaitu pengujian daya tahan. Nah, apa definisi dari pengujian daya tahan? Pengujian daya tahan adalah jenis pengujian perangkat lunak non-fungsional di mana perangkat lunak diuji dengan beban tinggi yang diperpanjang dalam jangka waktu yang signifikan untuk mengevaluasi perilaku aplikasi perangkat lunak dalam penggunaan berkelanjutan. Jenis pengujian ini dilakukan pada tahap terakhir dari siklus pengoperasian kinerja. Pengujian ketahanan merupakan proses yang panjang dan terkadang memakan waktu hingga 1 tahun. Kemudian, tujuan dari pengujian daya tahan itu ada beberapa, diantaranya untuk memeriksa kebocoran memori, kemudian untuk menilai kinerja sistem dalam penggunaan jangka panjang, dan memastikan waktu respon tetap konsisten atau lebih baik setelah penggunaan lama. Lalu, ada untuk menentukan jumlah pengguna atau transaksi yang dapat didukung sistem. Kemudian juga ada untuk menilai kebutuhan sumber daya tambahan di masa depan, seperti prosesor, kemudian kapasitas disk, dan memori bandwidth. Lalu, ada mengidentifikasikan dampak jika sistem dibebani berlebihan atau kekurangan sumber daya. Dan yang terakhir, untuk menjamin tidak ada cacat atau kebocoran memori setelah penggunaan yang lama. Selanjutnya adalah apa saja yang harus dipantau dalam pengujian ketahanan. Yang pertama ada uji kebocoran memori. Pemeriksaan dilakukan untuk memverifikasi apakah ada kebocoran memori pada aplikasi yang dapat menyebabkan crash pada sistem atau OS. Yang kedua, uji penutupan koneksi antar lapisan sistem. Jika koneksi antar lapisan sistem tidak berhasil ditutup, beberapa atau seluruh modul sistem mungkin terhenti. Yang ketiga, tes koneksi database berhasil ditutup. Jika koneksi database tidak berhasil ditutup, dapat mengakibatkan sistem crash. Yang terakhir, uji waktu respon. Sistem diuji waktu respon sistem karena aplikasi menjadi kurang efisien akibat penggunaan sistem dalam waktu yang lama. Cara melakukan pengujian daya tahan. Yang pertama, lingkungan penguji. Identifikasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi yang diperlukan untuk pengujian ketahanan, penetapan peran dan tanggung jawab dalam tim. Yang kedua, membuat rencana pengujian atau skenario berdasarkan sifat pengujian, manual atau otomatisasi atau kombinasi keduanya. Uji kasus desain, tinjauan, dan pelaksanaan harus direncanakan. Pengujian untuk menekankan sistem, pengujian breakpoint, dan lain-lain. Next. Yang ketiga, estimasi tes. Berikan perkiraan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tahap pengujian. Yang keempat, analisis risiko. Memprioritaskan kasus uji sesuai dengan faktor risiko dan mengidentifikasi risiko dan masalah di bawah ini yang mungkin dilakukan pengujian selama uji ketahanan. Yang pertama, akankah kinerja tetap konsisten dari waktu ke waktu? Yang kedua, apakah ada masalah kecil lainnya yang belum terdeteksi? Yang ketiga, apakah ada campur tangan eksternal yang tidak diatasi? Yang kelima, yang terakhir yaitu jadwal tes. Tentukan anggaran hasil dalam jangka waktu sebagai pengujian daya tahan
menerapkan pengaturan beban transaksi yang besar, namun alami pada sistem atau aplikasi dalam jangka waktu yang terus-menerus. Nah, kemudian ada contoh pengujian daya tahan. Jadi, berbeda dengan pengujian stres yang menekan sistem hingga batas maksimal. Justru pengujian daya tahan atau endurance testing itu membawa aplikasi ke batasnya dari waktu ke waktu. Masalah-masalah seperti kebocoran memori, peningkatan penggunaan sumber daya basis data, serta sistem yang menjadi tidak responsif umumnya terjadi saat perangkat lunak berjalan dalam jangka waktu yang lama. Nah, tanpa pengujian ini, kemungkinan untuk mengidentifikasi cacat tersebut sebelum sistem diterapkan secara nyata akan sangat rendah. Alat-alat untuk uji daya tahan. Yang pertama, ada beban web. Yang kedua ada load complete, ada Apache JMeter, load runner, kemajuan, muat UI, buka STA, dan rational performance tester. Untuk keuntungan pengujian daya tahan, yang pertama membantu dalam menentukan bagaimana beban kerja dapat ditangani oleh sistem di bawah beban dan memberikan data akurat yang dapat digunakan pelanggan untuk memvalidasi atau meningkatkan kebutuhan infrastruktur mereka. Mengidentifikasi masalah kinerja yang mungkin terjadi setelah sistem berjalan pada tingkat tinggi untuk jangka waktu yang lama. Masalah umum diidentifikasi dalam pengujian kinerja bertarget yang lebih kecil, yang berarti memastikan aplikasi tetap tersedia bahkan ketika ada beban besar dalam rentang waktu yang sangat singkat. Yang terakhir, uji ketahanan juga digunakan untuk memastikan apakah ada penurunan kinerja setelah jangka waktu eksekusi yang lama. Nah, meskipun begitu, pengujian daya tahan ini tetap memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, seringkali sulit bagi tester untuk menentukan seberapa besar stres yang layak diterapkan. Kemudian, pengujian daya tahan juga dapat menyebabkan kegagalan aplikasi atau jaringan yang dapat mengakibatkan gangguan signifikan jika lingkungan uji tidak terisolasi. Yang ketiga, kehilangan atau kerusakan data permanen dapat terjadi karena tekanan berlebihan pada sistem. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya tetap sangat tinggi setelah stres dihilangkan. Kemudian, beberapa komponen aplikasi bisa jadi menjadi gagal respon. Dan yang terakhir, pengecualian yang tidak tertangani diamati oleh pengguna akhir. Sekian presentasi kami mengenai pengujian tolak ukur dan juga pengujian daya tahan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.